Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan saya dan saudara kesempatan untuk bisa memulai hari dengan indah, hari bersama dengan Tuhan. Saat ini sebelum kita masuk dalam saat teduh renungan pada siang hari ini, mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mau katakan bahwa hatiku percaya ketika jalan mungkin belum terlihat, tetapi pegang janji Tuhan, pegang dan tetap percaya, nantikan janjinya bahwa rencananya indah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hati kami mau percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hati kami mau percaya, oh percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Haleluya, oh kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, hati kami mau percaya Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami mau percaya dan selalu percaya. Saat kami tidak bisa melihat jalan-Mu, di situ Engkau mengajarkan kami untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami, supaya ketika kami berjalan, ketika kami mengalami suatu ujian, kami mengalami kesulitan, pencobaan, kami mau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Jamah hamba-Mu, jamah juga kami yang mendengarkan Tuhan, biar kami dibukakan hati kami, pikiran kami, untuk terus tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur hari ini masih ada kesempatan ketika bisa bangun tidur dengan sehat, yang pastinya dengan kekuatan, bisa melihat, bisa aktivitas. Itu semua bukan karena saya dan saudara hebat, tetapi Tuhanlah yang menyertai dan memberikan kesempatan. Dan hari ini sebelum masuk dalam firman Tuhan, jangan lupa untuk like dan subscribe saudara, biar YouTube channel Mesbah Keluarga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita
lewat link media sosial kita lakukan yang baik, hal-hal yang positif, pastinya ya nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Mari hari ini kita mau baca bersama-sama di Yohanes 11 ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi demikian. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataan, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus itu sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Amin. Puji nama Tuhan ya. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa ada seorang yang dikasihi Tuhan, yaitu seorang Marta dan kakaknya dan Lazarus ya saudara. Orang yang dikasihi Tuhan ini yang pastinya adalah orang yang berkenan ya, orang yang Tuhan taruh hatinya juga kepada orang yang dikasihinya. Apalagi orang yang dikasihinya ini terbaring dan sakit ya, dan akhirnya tertidur ya, dalam arti Tuhan tuh bilang mati ya. Saudara, seharusnya Tuhan itu ada di situ ya. Jadi jangan sampai nunggu lama-lama 4 hari ya. Lazarus sudah mati ya. Sudah bayangkan kalau orang mati 1 hari aja sudah kayak apa ya kalau tanpa diformalin ya. Apalagi udah 4 hari ya saudara. Nah, tetapi Tuhan mau supaya ya Marta ya dan kakaknya ini punya hati yang percaya. Mungkin hari-hari kita ya diperhadapkan dengan kemustahilan ya, atau mungkin saat kita lagi berjualan ya. Seringkali dalam bisnis ini ya saudara, saya itu mengalami hal-hal yang mustahil ya. Pastinya namanya bisnis, pengusaha ya, pasti akan mengalami kesulitan ya, masalah-masalah yang akan dihadapi ya. Misalnya akhir bulan ya, dimana harus capai target tapi belum mencapai target ya. Di situ apa yang saudara mau lakukan ya? Apakah saudara menyerah atau mungkin minta bantuan orang ya? Banyak cara sebenarnya manusia
melakukan supaya bisa mencapai targetnya, bahkan banyak menghalalkan segala cara. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa apakah hatimu tetap percaya menanti janji Tuhan. Ketika menjalani bisnis, saya pegang teguh, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya uang lebih untuk bisa menutupi ini. Ya, uang saya pas-pasan Tuhan, tetapi saya berserah kepada Engkau, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya, dalam menyerahkan ya, kadang di detik-detik kok kayaknya belum terlihat ya, kok kayaknya aduh sepi ini, aduh bagaimana ya, tetapi di situ Tuhan menguatkan ya, Tuhan menguatkan lewat firman-Nya bahwa percaya saja ya. Orang kalau percaya itu biasanya kebanyakan pakai logika ya. Gak mungkin lah ini sudah tanggal 29, besok tanggal 30, jauh banget targetmu, gak mungkin capai. Itu dunia yang memakai logika ya. Tetapi ya Tuhan mau memakai kita tuh supaya pakai cara Tuhan ya. Kadang saya selalu bilang, Tuhan, biar namamu saja yang dipermuliakan ya. Seperti di sini juga Tuhan mau ya. Kenapa Tuhan gak datang langsung ke situ? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan, kuasa Tuhan yang lebih besar, nama Tuhan yang dipermuliakan ya saudara. Ketika kesulitan terjadi, Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk percaya kepada Tuhan ya. Dan di situ saya berdoa, saya bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang jadi, biar nama-Mu saja dipermuliakan. Kalau segalanya mudah, pasti kita akan sombong dan merasa kita paling hebat. Gampang, nanti juga datang kok. Tetapi dalam keadaan sulit, terhimpit, bahkan tidak bisa kita pikirkan ya, tidak apa yang tidak kita pikirkan itu sebenarnya Tuhan sediakan ya. Benar, tepat pada detik-detik terakhir Tuhan datangkan ya, Tuhan datangkan orang-orang yang tepat ya. Untuk itu ya saudara, yang terpenting dalam hidup ini adalah menjaga prasangka kita supaya tetap terus percaya kepada Tuhan ya. Minta kepada Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan buru-buru untuk ambil kesimpulan, atau jangan buru-buru untuk minta tolong kepada orang atau hutang ya. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah uang gaji suami sudah habis ya, ibu jangan langsung bertindak mau hutang ke sana kemari, berdoa ya, percaya ya, percaya memuji Tuhan, kuatkan seperti yang Tuhan berikan ya. Tuhan mau kepada Marta dan kakaknya untuk percaya ya, menanti janji Tuhan itu percaya ya. Ada yang dimana juga kita mungkin dalam bekerja ya, kok saya belum naik-naik pangkat, percaya kalau waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan mau supaya saudara ini punya kualitas iman yang besar, iman yang percaya ya kepada Tuhan, dan yang terlebih semuanya jika itu digenapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika itu 4 hari Tuhan datang ya, melihat Lazarus, orang-orang sekitar sudah mati Tuhan, sudah jadi mayat Tuhan, tetapi di situ Tuhan berkata bahwa dia sedang tertidur. Akhirnya Lazarus itu bangkit ya. Untuk itu kita percaya kepada Tuhan, Dia yang menciptakan kita, Dia memberikan hidup untuk kita. Mari saat ini kita mau pegang teguh ya, untuk terus percaya. Apapun masalah, hambatan, kesulitan, Tuhan mau mengatakan kepada saya dan saudara untuk hatiku percaya. Dan apapun itu jangan gunakan logikamu, tetapi gunakan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu ya. Jangan menyerah kalau belum kelihatan, terus berusaha mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, sebab kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa kami mau percaya, mau meletakkan harapan kami kepada Tuhan yang memberikan kami hidup, yang memberikan kami Tuhan kemampuan untuk melewati hari-hari kami. Kami mau percaya ketika badai bergelora, kami mau percaya ketika
Apapun kesulitan yang terjadi, Tuhan mau mengajarkan kami untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan seumur hidup kami. Untuk itu kasih kami kekuatan supaya kami boleh melewati hari demi hari bersama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau jamah setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Kami semakin dikuatkan hanya di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.